sadar betul rintisan itu ternyata ada. Tahun 2021 saya dipanggil Al-Mukarram Kiai Khalil As'ad, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama di Situbondo. Beliau menyampaikan kepada saya, Muhaimin, menurut kacamata pandangan pikiran dan hati saya, kamu itu yang pas adalah berpasangan dengan Mas Anies tahun 2021. Saya sebagai pelaku bumi, Khalil sebagai pelaku langit, tentu saya tidak bisa menerima atau menolak perintah beliau, karena saya lihat fakta buminya tidak mengarah ke sana. Fakta buminya agak remang-remang, malah bahasa Jawa Timurnya cenderung lulu-lulu, gak bahaya lah. Baik, yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Saya punya kriteria begini, orangnya tentu mempunyai leadership, orang mempunyai kecerdasan yang baik, karena ini bangsa yang besar, bukan orang teguh pada pendirian, yang ketiga punya pengalaman. Dan sekiranya semua itu dapat dipenuhi oleh Anies. Orangnya menteri, gubernurnya, leadership, rektor, lengkap. Ya, lengkap itu kan. Jadi butuh itu satu kepimpinan yang baik. Kalau tidak ada pengalaman, bagaimana memimpin bangsa ini 270? Lalu perenungan panjang itu berkembang di alam bawah sadar, tumbuh tanpa memori yang memadai. Pada Juli 2022, para habaib berkumpul di Istiqlal. Habib Mundir, Adinda Mundir Al-Musawa, Habib Nabil, Habib habaib di Jakarta berkumpul. Saya diminta mengisi salah satu bagian. Mas Anies juga diminta mengisi salah satu bagian. Pak Yusuf Kalla juga diminta mengisi salah satu bagian. Pidato para habaib intinya berdoa, ya Allah, dua orang calon pemimpin ini tolong dijodohkan menjadi pasangan yang tepat. Bahkan Pak Yusuf Kalla mempertegas, udah Min, jadiin aja ini. Tapi sekali lagi saya masih belum menganggap ini salah satu pilihan yang mendesak. Rakornas ini sebenarnya diselenggarakan untuk mempercepat instruksi yang sudah dilakukan oleh DPPKB kepada seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah untuk memenangkan pasangan Mas Anies Gus Muhaimin. Nah, hari ini kita membahas lebih detail lagi, termasuk juga agar teman-teman wilayah cabang mulai berkoordinasi dengan partai-partai koalisi yang ada dan membuat agenda-agenda kerja. Bukan hanya membuat, segera melaksanakan kerja-kerja politik untuk pemenangan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Jadi berbagai masukan, alhamdulillah, dari semua wilayah yang hadir menyatakan optimis bahwa pasangan ini akan menjadi pemenang. Dan mereka akan segera menyusun tim pemenangan di tingkat daerah atau timnas tingkat daerah, termasuk juga mempersiapkan jejaring saksi. Yusuf Kalla ditarik masuk tim pemenangan Anies Muhaimin. Dikutip dari tribunsolo.com, bakal calon wakil presiden Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Muhaimin Iskandar mengungkapkan keinginannya untuk menarik wakil presiden Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kalla bergabung ke tim pemenangannya bersama Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi pertemuan Anies dan Yusuf Kalla di Jakarta pada Sabtu 7 Oktober 2023. Insya Allah ajak Kalla masuk tim pemenangan, ujar Muhaimin di Simpang Balapan Malang, Jawa Timur, Minggu 8 Oktober 2023. Pria yang karib disapa Caimin ini mengatakan,
Yusuf Kala memang memberikan dukungan padanya dan Anies untuk menjajaki pemilihan Presiden Pilpres 2024. Pak JK kelihatan sekali mendukung Mas Anies dan saya. Beliau punya harapan perubahan itu terjadi, katanya. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini optimis bisa memenangkan kontestasi elektoral mendatang. Sebab ia mengklaim gerakan perubahan juga diinginkan oleh banyak masyarakat. Saya awalnya ragu-ragu dengan istilah perubahan, tapi setelah saya ketemu masyarakat, warga, bangsa, ngobrol, ternyata dentum perubahan luar biasa besarnya, ujar Caimin. Pak JK kelihatan sekali mendukung Mas Anies dan saya. Beliau punya harapan perubahan itu terjadi, katanya. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini optimis bisa memenangkan kontestasi elektoral mendatang. Sebab ia mengklaim gerakan perubahan juga diinginkan oleh banyak masyarakat. Saya awalnya ragu-ragu dengan istilah perubahan, tapi setelah saya ketemu masyarakat, warga, bangsa, ngobrol, ternyata dentum perubahan luar biasa besarnya, ujar Caimin. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Sekjen PKB Hasanuddin Wahid meyakini bahwa Anies Mohaimin bisa menang telak di Jawa Timur. Bahkan, ia menargetkan keduanya mendapatkan 70% suara konstituen Jawa Timur pada Pilpres 2024. Pasalnya, Anies Caimin merupakan bakal capres-capres yang pertama kali dideklarasikan. Sebagaimana diketahui, Anies Mohaimin adalah bakal capres KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Bakal calon wakil presiden Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Mohaimin Iskandar mengungkapkan keinginannya untuk menarik wakil presiden Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bergabung ke tim pemenangannya bersama Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Mohaimin menanggapi pertemuan Anies dan Yusuf Kala di Jakarta pada Sabtu 7 Oktober 2023. Insya Allah ajak Kala masuk tim pemenangan, ujar Mohaimin di Simpang Balapan Malang, Jawa Timur, Minggu 8 Oktober 2023. Pria yang kerap disapa Caimin ini mengatakan, Yusuf Kala memang memberikan dukungan padanya dan Anies untuk menjajaki pemilihan Presiden Pilpres 2024. Pak JK kelihatan sekali mendukung Mas Anies dan saya. Beliau punya harapan perubahan itu terjadi, katanya. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini optimis bisa memenangkan kontestasi elektoral mendatang. Sebab ia mengklaim gerakan perubahan juga diinginkan oleh banyak masyarakat. Saya awalnya ragu-ragu dengan istilah perubahan, tapi setelah saya ketemu masyarakat, warga, bangsa, ngobrol, ternyata dentum perubahan luar biasa besarnya, ujar Caimin. Pak JK kelihatan sekali mendukung Mas Anies dan saya. Beliau punya harapan perubahan itu terjadi, katanya.